Timbang dolan, mending kita gibahin keluarga orang. Cerita kali ini bertempat di negara Thailand, tepatnya di kota Chiang Mai. Rebutan warisan adalah tema cerita kita kali ini. Seorang anak angkat yang kurang bersyukur malah menjebak ayahnya sendiri setelah mengetahui jatah warisannya. Ia memainkan drama dengan umpan cem-cemannya agar menguasai semua harta ayah angkatnya. Sang ayah pun menikah dengan cem-cemannya, tapi tak pernah mendapatkan servis. Ceritanya berakhir dengan hukuman wajib lapor dengan barang bukti mainan api. Bagaimana cerita lengkapnya? Penasaran atau tidak? Tetap tonton video ini hingga akhir agar kamu ada kegiatan. Tokoh kita yang pertama adalah seorang pria bernama Nitiwat Taratorn yang lahir pada tahun 1960. Ia merupakan seorang juragan beras dan minyak goreng. Selain itu, ia juga merupakan salah satu tokoh masyarakat yang turut berperan dalam mendukung usaha kecil dan menengah. Bersama istrinya yang bernama Matika, ia gemar bepergian ke luar negeri, baik untuk sekadar berlibur maupun urusan bisnis yang dijalani. Mereka menikah pada tahun 1990, namun sampai tahun 2000, atau setelah 10 tahun pernikahan, mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk mengadopsi seorang anak dari sebuah panti asuhan. Dapatlah bocah laki-laki bernama Jitipol, yang saat itu berusia 5 tahun. Sejak saat itu, kehidupan mereka pun cukup bahagia. Mungkin kehadiran Jitipol juga menjadi pancingan bagi sang istri. Hal seperti ini memang kadang terjadi. Kesulitan memiliki keturunan, lalu mengangkat anak, dan tak lama kemudian berhasil hamil. Pada tahun 2002, Matika melahirkan seorang putra dari rahimnya sendiri, saat usianya 42 tahun. Anak tersebut diberi nama Arkom Taratorn, dan keluarga sangat menyayanginya. Ada perubahan sikap yang cukup signifikan dari Nitiwat terhadap putra pertamanya Jitipol, yang merupakan anak angkat. Nampaknya, hal ini membuat Jitipol mulai cemburu terhadap adiknya. Terlebih lagi, saat memasuki sekolah menengah pertama, Jitipol dikirim ke Bangkok, ke rumah salah satu kerabat mereka. Mungkin bagi anak itu, ia merasa disingkirkan. Padahal Nitiwat ingin memberikan pendidikan yang lebih baik untuknya. Nitiwat merasa bahwa sekolah di Bangkok memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan yang ada di Chiang Mai. Mungkin Jitipol terlalu baper aja, makanya dia nesu. Orang tuanya nampak lebih sayang sama Arkom, ya karena lebih muda aja, nggak ada alasan lain. Pada tahun 2014, Nitiwat harus menerima kenyataan pahit bahwa sang istri harus pergi untuk selamanya karena suatu penyakit. Sejak saat itu, ia membesarkan kedua anaknya seorang diri tanpa ada niat untuk menikah lagi. Kesibukannya cukup padat dan memilih untuk lebih fokus pada kedua putranya. Jitipol kemudian berkuliah di kota Chiang Mai, di kampus Raja Manggala, sambil menjaga adiknya yang 8 tahun lebih muda. Arkom tidak mengetahui tentang status sang abang, yang merupakan anak angkat. Hanya Jitipol yang mengetahui hal tersebut, dan ia tidak begitu menyukai Arkom. Makanya sering menjaga jarak, dan enggan akrab-akraban. Entah apa yang membuatnya merasa cemburu, padahal perlakuan ayahnya sama, tidak pernah membedakan. Memang terkadang ayahnya lebih memanjakan Arkom, namun hal itu masih wajar, karena Arkom masih bocil, sementara Jitipol udah dewasa. Pada tahun 2019, setelah lulus kuliah, Jitipol bekerja di bagian keuangan, di Novotel Chiang Mai Niman Journey Hub. Saat itu, ia memutuskan untuk menyewa sebuah rumah kecil, yang tidak jauh dari tempat kerjanya. Sang ayah sebenarnya udah membelikan Jitipol sebuah mobil, dengan harapan, ia lebih sering pulang untuk menemani ayah dan adiknya, agar rumah tidak terlalu sepi. Namun Jitipol menolak, dan memilih tetap tinggal di rumah sewanya. Ia beralasan, bahwa lalu lintas yang macet membuatnya lelah, dan dapat menimbulkan stres. Alasan tersebut pun dimaklumi oleh sang ayah. Entah mengapa, Nitiwat merasa bahwa Jitipol sangat menjaga jarak. Hal ini bahkan pernah ia ceritakan kepada keluarga besarnya. Perubahan sikapnya memang terlihat jelas, terutama setelah sang ibu meninggal dunia. Ia tampak menjauh dari ayahnya, dan seperti punya dunianya sendiri. Padahal sejak kecil, Jitipol tidak pernah kekurangan dalam hal kebutuhan hidup.
Apa mungkin hal ini masih berkaitan dengan kehadiran Arkom? Merasa bahwa kasih sayang dari orang tua angkatnya telah diciak sama adiknya tersebut. Padahal semua keluarga udah berkomitmen untuk tidak memberitahukan Arkom mengenai status Jitipol sebagai anak angkat. Namun sikap abangnya justru menimbulkan tanda tanya besar dalam benak Arkom. Arkom sering meminta untuk diajak nongkrong, ingin menginap di rumah sewa Jitipol, dijemput sepulang sekolah, atau mengenakan jersey kembar. Namun abangnya justru menghindar dan acuh tak acuh. Ia tampak sangat enggan, bahkan menolak semua permintaan adiknya, seolah merasa jijik. Arkom cuma bisa diam aja, sambil dihibur oleh ayahnya. Hingga pada pertengahan tahun 2020, Nitiwat terjangkit penyakit yang merebak pada saat pandemi. Pada saat itu, banyak anggota keluarga dan kerabat yang meninggal dunia akibat virus tersebut. Makanya pria lanjut usia tersebut menjadi pesimis dengan kondisi kesehatannya, mengingat ia juga memiliki riwayat diabetes dan asam urat yang berisiko menimbulkan komplikasi. Sempat menjalani karantina mandiri, dan pada saat itu kondisi kesehatannya benar-benar menurun drastis. Oleh karena itu, ia memanggil seorang pengacara untuk menuliskan surat wasiat sebagai langkah antisipasi jika sewaktu-waktu ia tak tertolong. Di saat yang sama, Jitipol mengalami pemberhentian sementara karena hotel tempatnya bekerja tidak beroperasi. Pemuda itu pun kembali ke rumah dan cukup terkejut ketika mengetahui bahwa dirinya hanya akan mendapat 20% dari harta warisan sang ayah. Sudah bisa ditebak, 80% lainnya akan diberikan kepada siapa. Ia pun langsung ngamuk dan mulai membentak pengacara keluarga. Pasti ada yang salah. Kok tega ayahnya melakukan itu? Katanya udah dianggap anak kandung, lakok pembagiannya jomplang. Nggak masuk akal. Bahkan sempat mendatangi ayahnya di rumah sakit dan menghina sang ayah yang saat itu sedang menjalani perawatan. Mungkin hal inilah yang kemudian membuat Jitipol dengan kasar menceritakan kenyataan kepada Arkom bahwa mereka bukan saudara kandung. Makanya jangan heran jika hubungan keduanya sulit terjalin dengan baik karena memang mereka beda ayah dan beda ibu. Cerita ini benar-benar membuat Arkom terpukul. Beberapa ucapan dari abangnya juga sangat menyakitkan hatinya. Apalagi saat Jitipol mengatakan bahwa tubuh Arkom gembrot dan berwajah idiot mirip wajah ayahnya. Disinilah sang adik mengungkapkan bahwa sebenarnya ia sudah mengetahui kalau Jitipol bukanlah abang kandungnya. Ia pernah membaca sebuah dokumen di dalam lemari tentang surat adopsi. Namun ia enggan menganggap hal tersebut karena tidak pernah ada yang cerita jujur kepadanya. Dalam hatinya, Jitipol tetaplah abang kandungnya. Ia menyayangi Jitipol dan ingin meneladani sifat kerja keras serta kemandirian yang dimiliki oleh abangnya itu. Namun kalau abangnya udah ngamuk seperti itu, kan jadi nggak enak. Apalagi hanya karena persoalan pembagian harta. Padahal bukan Arkom yang menentukan semua itu, masak ia yang jadi sasaran kemarahan. Pada awal tahun 2021, kondisi Nitiwat membaik dan kembali ke rumah. Ia mengabaikan sikap Jitipol yang terkesan arogan dan acuh tak acuh, dan tetap bersikap sebagaimana layaknya seorang ayah. Tetap menawarkan makanan, menanyakan kabar, serta memberikan uang saku bulanan, karena saat itu Jitipol masih nganggur. Beberapa kali sang ayah juga mengajak Jitipol untuk bergabung dalam usaha distribusi beras miliknya. Harapannya, kelak Jitipol dapat menjadi penerus dan memimpin usaha yang telah ia rintis. Namun pemuda itu menolak dan beralasan bukan bidangnya untuk jualan atau ngurusin beras. Ia tidak memiliki ketertarikan di bidang tersebut. Dia maunya dikasih harta yang banyak dan buka usaha sendiri yang berhubungan dengan perhotelan karena passionnya di situ. Selain itu, ia juga ingin mandiri dan tidak tertarik melanjutkan usaha warisan dari sang ayah. Ia merasa mampu untuk berdiri sendiri dan membangun masa depannya tanpa bergantung pada usaha keluarga. Kesombongan yang ditunjukkan Jitipol tidak membuat sang ayah luluh. Ia tidak berniat meminta maaf kepada anaknya terkait masalah surat wasiat kemarin. Sebenarnya, keputusan itu masih bisa diralat karena hanya dibuat sebagai langkah antisipasi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Bagi Nitiwat, tidak ada alasan untuk memohon maaf kepada putra angkatnya. Harusnya Jitipol yang berterima kasih karena telah dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan dicukupi segala kebutuhannya. Masih syukur dapat warisan daripada ditendang keluar rumah. Perlahan, pemuda itu mulai merasakan perubahan sikap ayahnya yang mulai menjauh dan seolah memusuhinya. Makanya, walau belum mendapatkan pekerjaan, ia memilih untuk kembali tinggal di rumah sewanya
sambil meminta adiknya untuk membujuk sang ayah agar tetap mentransfer uang bulanan untuknya. Pada Juli 2021, ayah Nitiwat berkenalan melalui Facebook dengan seorang gadis berusia 25 tahun bernama Gultida Songtong yang bekerja di sebuah salon. Hingga akhirnya mereka bertemu langsung di sebuah restoran yang terletak di Hotel Suriwongse. Sejak pertemuan itu, keduanya saling suka dan mulai menjalin kedekatan. Namanya juga lanangan, walau udah berusia 61 tahun, Nitiwat tetap ngiler melihat tubuh dan wajah Gultida. Setelah menjalin hubungan selama 4 bulan, gadis tersebut menantang Nitiwat untuk menikahinya. Simbah Nitiwat menyanggupi permintaan tersebut, dan resepsi pernikahannya diadakan pada tanggal 21 November 2021. Tentunya, kedua putranya turut hadir sebagai saksi dalam pernikahan tersebut. Dan entah mengapa, tiba-tiba Jitipol merasa betah tinggal di rumah ayahnya lagi. Nganggur wenak, cuma ongkang-ongkang kaki, duit terpenuhi, dan segalanya tinggal perintah si bibi. Apalagi Arkom udah kuliah dan mulai dewasa, hingga sering disuruh-suruh sesuka hati oleh abangnya. Selain itu, kehadiran ibu tiri Gultida membuat pemandangan di rumah menjadi lebih segar. Tak heran jika Jitipol betah tinggal di sana. Sebulan setelah menikah, Nitiwat curhat pada saudaranya mengenai sikap sang istri. Cantik, menarik, suka menggoda, dan gemar mencium. Namun tiap kali diajak melakukan hubungan enak, istrinya selalu menolak. Ada aja alasannya. Sakit mak, gak enak awak, dan yang paling sering adalah sedang datang bulan. Hal tersebut membuat frustrasi, karena pemanasan yang diberikan begitu dahsyat, namun ketika udah mencapai puncak, malah ditinggal tidur. Istilahnya cenggur, ngaceng nganggur. Kerabatnya memberikan saran untuk bersabar. Mungkin Gultida masih merasa takut, dan nanti juga bakal luluh. Mereka mengingatkan agar tidak mudah emosi, karena pengantin baru memang banyak tahapan yang harus dilalui. Namun kenyataannya, hingga 2 bulan setelah menikah pun, keadaan masih sama saja. Paling jauh hanya sebatas pelukan dan ciuman, tidak lebih dari itu. Kok mesake mentombah-mbah? Hingga pada bulan Februari 2022, Arkom bercerita kepada ayahnya mengenai kecurigaannya bahwa Jitipol memiliki hubungan dengan ibu tiri mereka. Ada beberapa hal yang memperkuat kecurigaan tersebut. Arkom pernah melihat Gultida keluar dari kamar abangnya dengan kondisi rambut basah. Pulang bersama entah dari mana, dan di ruang tamu tampak bisik-bisikan, dengan posisi tangan ibu tirinya tersebut nguel-uel bagian tengah celana Jitipol. Hal ini sempat ditanyakan langsung pada istrinya. Namun Gultida menjelaskan bahwa shower di kamar mandi bawah sedang rusak, sehingga ia numpang mandi di kamar Jitipol. Dia minta diantarkan belanja pakaian, makanya mereka pernah pulang bersama. Di ruang tamu pun tidak melakukan hal yang mencurigakan, kebetulan mereka sedang berdiskusi tentang film. Mungkin Arkom salah lihat, karena memang tidak melakukan apa-apa, kok malah difitnah. Makanya Gultida sempat marah kepada anak tirinya tersebut, hingga menghina Arkom dengan sebutan, si gendut tukang nyinyir. Akhirnya Arkom lebih memilih diam, daripada dikatain bermulut ember. Sampai pada hari Jumat menjelang tengah malam, 18 Maret 2022, sepulang dari luar kota untuk mengurus usahanya, Nitiwat terkejut saat melihat putra bungsunya sedang jongkok di teras rumah, seolah-olah memang sengaja menunggu kepulangan ayahnya. Arkom segera mendekat dan berbisik, bahwa ibu tirinya udah lebih dari 1 jam berada di kamar atas, yaitu kamar Jitipol, dan terdengar suara desahan yang mencurigakan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah, pemuda itu sempat membuka media sosialnya, dan menunjukkan salah satu foto di akun Gultida, di mana wanita tersebut memposting dirinya sedang memeluk sang abang Jitipol. Fakta yang lebih mencengangkan lagi, foto tersebut diunggah beberapa bulan sebelum ayahnya mengenal Gultida. Diduga mereka pacaran. Hal inilah yang membuat ayahnya terkejut, dan mulai memahami berbagai hal yang terjadi dalam pernikahannya, selama hampir 4 bulan terakhir. Makanya beliau segera menuju kamar putranya di lantai atas, yang terkunci dari dalam. Menendang pintu dengan keras berulang kali, yang menimbulkan kegaduhan yang tak terelakkan. Beberapa menit kemudian, pintu kamar itu akhirnya terbuka, dan Jitipol dengan wajah lugunya bertanya, "Ada apa?" Ketika Nitiwat hendak masuk, seperti dihalang-halangi. Arkom lalu mendorong tubuh abangnya, dan sang ayah pun berhasil membludus ke dalam. Namun gak kelihatan batang hidung istrinya. Ngintip ke bawah tempat tidur pun gak ada juga. Sampai kemudian buka lemari, dan kelihatan Gultida yang ngewel ketakutan, dengan hanya menggunakan baju tidur transparan.
Wanita itu menangis, dan Nitiwat segera menowel kepala sang istri dengan sepatunya. Kemudian lelaki tua itu keluar kamar, sembari mengajak Arkom. Menyuruh putra bungsunya itu untuk istirahat, dan janji besok akan menceraikan Gultida. Makanya Arkom masuk ke kamarnya, dan butuh beberapa jam untuk melelapkan matanya. 2 jam kemudian, sekitar jam 3 dini hari, tepatnya pada Sabtu Wage, 19 Maret 2022, tiba-tiba Arkom terbangun, karena mendengar suara letupan peluru dari luar kamar. Ia terkejut, namun belum berani keluar, mengira ada penjahat atau pencuri. Bahkan sempat mengunci diri di dalam lemari. Beberapa menit kemudian, terdengar suara histeris Gultida, diikuti teriakan sang ayah yang memanggil namanya. Pemuda berusia 19 tahun itu pun keluar kamar, dan melihat ayahnya memegang mainan api di ruang makan. Istrinya berjongkok di sampingnya, sementara tidak jauh dari sana, tubuh abangnya tergeletak terlentang di lantai tanpa bergerak. Arkom disuruh nelpon polisi dan ambulan, yang segera datang 1 jam kemudian. Jitipol sempat dibawa ke rumah sakit Chiang Mai Ram, namun nyawanya tidak tertolong. Lelaki itu menghembuskan nafas terakhir, di usia 27 tahun. Sementara Nitiwat ditahan pihak kepolisian, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menurut investigasi yang dilakukan oleh pihak berwajib, sudah jelas malam itu Nitiwat emosi berat, saat mengetahui bahwa istrinya bermesraan di kamar putra sulungnya. Hal tersebut juga diakui oleh Gultida. Namun Nitiwat nggak mau Arkom melihat, dan malah menghalang-halangi, jika tahu ayahnya akan menghabisi sang abang. Makanya disuruh tidur duluan, padahal dia mengeluarkan mainan api. Menunggu istrinya, dan sempat terjadi perdebatan lagi di ruang makan, antara Nitiwat dan putra angkat tersebut. Nitiwat kemudian mengkonfrontasi mereka. Menyuruh mereka ngaku, bahwa hubungan antara Jitipol dan Gultida bukannya selingkuh baru-baru ini, melainkan udah terjalin sejak lama. Keduanya pun mengaku, hingga akhirnya lelaki tua itu nekat melepaskan 6 isi mainan api ke arah Jitipol, hingga nyawa pemuda tersebut benar-benar melayang. Diketahui, bahwa mainan api milik Nitiwat memang legal, dan telah memiliki izin kepemilikan sejak tahun 2012. Dia tidak pernah menggunakan senjata tersebut sebelumnya. Mainan itu hanya disembunyikan, apalagi setelah dikeluarkannya peraturan baru pada tahun 2014, yang melarang warga sipil memiliki benda tersebut. Dari keterangan Gultida kemudian terungkap, bahwa sebenarnya ia telah menjalin hubungan dengan Jitipol, sejak tahun 2019. Ia mengaku, sangat mencintai pria tersebut. Hingga pada tahun 2021, muncul ide dari Jitipol untuk menyuruh Gultida menikahi ayahnya, dengan tujuan membujuk agar isi surat wasiat diubah, agar dirinya mendapatkan setidaknya 50% dari seluruh aset. Jika memungkinkan, istrinya juga dapat 20%, sehingga si bungsu Arkom hanya akan dapat 30%. Itulah rencana yang disusun oleh Jitipol. Karena ayahnya kan udah sakit-sakitan, bentar lagi juga is dead. Bahkan terungkap juga, bahwa perkenalan Nitiwat dan Gultida di Facebook sebenarnya telah diatur oleh Jitipol. Sayangnya mereka tidak mampu menahan nafsu. Drama ini seharusnya dapat berjalan lancar, jika keduanya tetap berpura-pura tidak saling mengenal. Yang ada malah ketemu dan berbuat enak terus, yang bikin adiknya curiga, dan mulai ngintipin kegiatan mereka hampir 24 jam. Menurut pengacara Prasantaya Bantartan yang mewakili Nitiwat, kliennya selama ini merasa heran, dan terus mempertanyakan sikap istrinya. Sebab sejak lebih dari 3 bulan pernikahan, sang istri selalu menolak setiap kali diajak berhubungan enak. Bahkan beberapa kali, omongannya hanya berfokus pada pertanyaan tentang harta. Ketika Arkom menunjukkan foto mereka, dan kemungkinan bahwa Gultida adalah pacar Jitipol, semua jadi masuk akal. Hingga Nitiwat nekat menghabisi nyawa putranya sendiri. Lagi pula, sejak lama ia sudah merasa muak melihat sikap Jitipol, yang bertingkah seperti bos besar. Pemalas, banyak menuntut, mudah tersinggung, dan kerap menghina fisik adik bungsunya, yang notabene adalah putra kandung Nitiwat. Menurut Arkom, sudah sering abangnya itu maksa minta duit dari dia. Padahal sang ayah selalu mentransfer uang bulanan, yang jumlahnya lebih besar dibanding jatah sang adik. Belum lagi berbagai keinginannya untuk membeli ini dan itu, yang selalu dipenuhi, termasuk 3 buah mobil. Namun tetap aja, tingkahnya nggak pernah bersyukur. Hingga pada hasil keputusannya, per Selasa Wage 20 September 2022,
Hakim di Pengadilan Tinggi Wilayah Chiang Mai memutuskan bahwa Nitiwat Taratorn bersalah dengan sengaja menghabisi nyawa putranya dan pelanggaran undang-undang penggunaan mainan api. Lelaki berusia 62 tahun tersebut dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Namun mengingat usianya yang sudah lanjut dan kondisi kesehatannya yang cukup buruk, akhirnya hanya dijatuhi hukuman wajib lapor serta larangan keluar kota dan luar negeri. Sementara Gultida dijatuhi hukuman 14 bulan kurungan atas kasus penipuan dan konspirasi tindak kejahatan. Ia tidak menjalani hukuman tersebut karena langsung membayar uang jaminan atas vonis yang dijatuhkan. Namun dirinya dicerai oleh Nitiwat dan tidak menerima harta warisan sepeser pun. Bagaimana menurut kamu, siapakah yang menjadi sumber masalah pada cerita kita kali ini? Kamu komen ya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran berharga dari cerita tadi, bahwa bersyukur adalah kenikmatan tertinggi dalam menjalani hidup. Semoga kita bisa mensyukuri atas semua yang telah dititipkan kepada kita. Minum jus rasa jagung. Sampai jumpa di video selanjutnya. Matur suwun.